Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Jakarta adalah kota yang tak pernah tidur. Deru kendaraan, gedung-gedung tinggi, dan hiruk-pikuk kehidupan terasa begitu berbeda dibandingkan dengan kampung halaman Yesi di Jawa Tengah. Sudah 10 tahun sejak keluarganya pindah ke ibu kota, namun kenangan tentang desanya yang asri, sawah yang membentang luas, dan suara jangkrik di malam hari masih sering terlintas di benaknya. Yesi, gadis berusia 18 tahun, kini duduk di bangku perkuliahan di salah satu universitas negeri ternama di Jakarta. Ia mengambil jurusan sastra Indonesia, sebuah pilihan yang sering dipertanyakan oleh keluarganya, tetapi tetap ia yakini. Yesi bukanlah tipe yang banyak bicara. Ia lebih suka membaca buku atau menulis diari di kamar kecilnya, sebuah kebiasaan yang ia bawa sejak kecil. Rumah keluarga Yesi berada di pinggiran kota, sebuah rumah sederhana yang cukup nyaman untuk mereka berempat. Ayahnya, Pak Sugeng, bekerja di sebuah perusahaan swasta, sementara ibunya, Bu Yeni, adalah ibu rumah tangga yang kadang menerima pesanan kue dari tetangga. Adiknya, Sarah, yang kini berusia 15 tahun, bersekolah di sebuah SMA negeri dan memiliki sifat yang jauh berbeda dari Yesi. Jika Yesi pendiam dan sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, Sarah adalah gadis ceria yang selalu bisa membuat suasana lebih hidup. Meski sudah lama tinggal di Jakarta, Yesi sering merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan sekedar perasaan asing di tengah kota besar, tetapi lebih kepada rasa keterikatan yang masih kuat dengan masa lalunya di desa. Kadang, dalam mimpinya, ia melihat rumah lamanya di Jawa Tengah. Rumah kayu dengan halaman luas, pohon mangga yang rindang, dan suara gamelan yang terdengar samar dari kejauhan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya. Dalam setiap mimpi itu, ia selalu melihat sosok yang berdiri di depan rumahnya, samar dan tak berwajah, namun terasa begitu nyata. Yesi tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Ia berpikir mungkin itu hanya kerinduannya pada desa. Namun, semakin lama, mimpi-mimpi itu mulai terasa lebih nyata. Dan ketika ia mulai menyadari bahwa bayangan dalam mimpinya semakin dekat, sesuatu di dalam dirinya mulai merasa bahwa ada sesuatu yang telah mengikutinya sejak lama, sejak ia meninggalkan desa 10 tahun yang lalu. Yesi duduk di kursi kayu tua di teras rumah Mbah Uti. Udara terasa sejuk, angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati yang selalu ditanam Mbah di halaman. Malam itu tenang, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Di belakangnya, Mbah Uti berdiri dengan senyum lembut, menyisir rambut Yesi seperti dulu saat ia masih kecil. Jemari tuanya terasa hangat, gerakan tangannya perlahan dan penuh kasih sayang. "Kowe wis gede, nak," suara Mbah Uti lirih, tapi penuh kehangatan. Yesi tersenyum, merasa nyaman. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap helaian rambut yang disisir terasa lebih berat, lebih menekan kulit kepalanya. Ia menoleh sedikit, mencoba melihat wajah Mbah Uti. "Dek." Jantungnya berdegup kencang. Wajah yang tadinya penuh kasih sayang kini berubah menyeramkan. Mata Mbah Uti kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Kulitnya mengelupas seperti tanah kering, bibirnya robek hingga pipi. Tangannya yang tadi lembut kini terasa dingin dan kasar, kukunya panjang dan hitam, mencengkeram rambut Yesi dengan kuat. "Wis wayahe mulih, Yesi." Suara itu berbisik, serak dan menggema di telinganya. Yesi berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Napasnya tersengal, dadanya sesak. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Lalu, semuanya gelap.
Yesi terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya berkeringat meski udara malam terasa dingin. Ia masih bisa merasakan sisa ketakutan dari mimpi barusan. Yesi. Yesi, suara Sarah terdengar di sampingnya, membuatnya menoleh cepat. Adiknya duduk di tepi kasur, wajahnya cemas. "Kak, bangun. Ada kabar dari ayah." Yesi mengerjap, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melirik jam di meja kecil di samping kasur. Pukul 3 pagi. "Ada apa?" Suaranya serak. Sarah menelan ludah, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Mbah Uti meninggal." Hati Yesi mencelos. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia masih bisa merasakan dinginnya tangan Mbah Uti dalam mimpinya barusan. Kata ayah, "Kita harus segera bersiap. Kita pulang ke desa sekarang juga," lanjut Sarah. Yesi masih terdiam. Rasanya seperti ada yang tidak nyata dari semua ini. Mimpi tadi, apakah itu kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekedar bunga tidur? Tanpa banyak bicara lagi, ia turun dari tempat tidur dan mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tas. Tangannya sedikit gemetar, pikirannya masih melayang-layang. Dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Pukul 4 pagi, langit masih gelap, hanya ada lampu jalan yang sesekali menerangi perjalanan mereka. Pak Sugeng duduk di belakang kemudi dengan tatapan lurus ke depan. Wajahnya terlihat lelah, tapi ekspresinya tetap tenang. Di sampingnya, Bu Yeni duduk diam, mata masih lebam karena menangis sejak mendapat kabar tadi malam. Sesekali ia menarik napas panjang, seakan menahan air mata agar tidak kembali jatuh. Di kursi belakang, Sarah sudah tertidur, kepalanya bersandar pada jendela. Napasnya tenang, seolah kejadian ini tidak terlalu membebani pikirannya. Sementara itu, Yesi duduk di samping adiknya, matanya masih sulit terpejam. Ia merasa aneh, bukan hanya karena berita duka yang mereka terima, tapi juga karena mimpi tadi malam. Wajah Mbah Uti yang berubah menyeramkan, suara bisikannya, serta sensasi dingin yang masih terasa di kulit kepalanya. Yesi menatap punggung ayahnya, mencoba mencari ketenangan dari sosok pria yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Setelah beberapa saat dalam keheningan, ia akhirnya membuka suara. "Yah." Suaranya pelan, hampir ragu untuk berbicara. Pak Sugeng melirik ke kaca spion sebentar sebelum kembali fokus ke jalan. "Iya, Nak. Kapan terakhir kali ayah ketemu Mbah?" Yesi bertanya, lebih untuk mengalihkan pikirannya sendiri daripada sekadar berbasa-basi. Pak Sugeng menarik napas sebelum menjawab. 3 bulan lalu. Waktu ayah mudik sendiri sebentar buat nengokin beliau. Yesi mengangguk, meskipun ayahnya tak bisa melihat. "Waktu itu, Mbah Uti baik-baik aja, kan?" Pak Sugeng diam sejenak, seakan ragu menjawab. Kelihatan sehat, tapi waktu itu, beliau sempat bilang sesuatu yang aneh ke ayah. Yesi mengernyit. "Aneh gimana?" Pak Sugeng menghela napas, suaranya terdengar lebih pelan, seakan mengingat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Beliau bilang, "Sugeng, nek aku wis ora ono, aja lali. Aku mesti bali neng omah." Jantung Yesi berdegup lebih kencang. "Aku mesti bali neng omah." Kata-kata itu bergema di pikirannya. "Mbah bilang begitu." Yesi mencoba memastikan. Pak Sugeng mengangguk kecil. Ayah pikir waktu itu cuma ucapan biasa orang tua yang sadar umurnya udah nggak panjang. Tapi sekarang, ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menghela napas panjang. Yesi terdiam. Ada sesuatu yang terasa mengganjal, seperti ada bagian dari cerita ini yang belum terungkap. Mobil terus melaju di jalan tol yang masih lengang. Di luar, langit mulai berubah warna,
dari hitam pekat menjadi biru keunguan. Namun, di dalam mobil, suasana masih sama, hening, penuh kesedihan, dan sedikit demi sedikit, perasaan tidak nyaman mulai menyusup ke dalam benak Yesi. Mobil mereka akhirnya berbelok ke sebuah jalan kecil yang sudah akrab di ingatan Yesi. Jalanan ini adalah jalan menuju rumah Mbah Uti, tempat ia menghabiskan masa kecilnya sebelum pindah ke Jakarta. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 11 siang. Matahari sedang terik-teriknya, tapi ada hawa yang berbeda di sini. Suasana rumah Mbah Uti dipenuhi orang-orang, sanak saudara dan tetangga yang datang untuk melayat. Begitu mobil berhenti, Pak Sugeng langsung turun dan menyalami beberapa orang yang berdiri di halaman. Yesi dan Sarah mengikuti dari belakang, disusul Bu Yeni yang masih terlihat lemah. Di depan pintu, Bude Warni, kakak tertua ayahnya, menyambut mereka dengan mata sembab. "Sugeng, Yeni." Suaranya bergetar saat memeluk mereka. Yesi merasakan genggaman hangat Bude Warni di tangannya sebelum beliau bergeser ke Sarah, mengusap kepala adiknya dengan penuh kasih. Tak jauh dari situ, Pak De Yuli, adik laki-laki Pak Sugeng, berdiri dengan wajah sendu. "Makasih sudah datang cepat," katanya dengan suara berat. Yesi mengedarkan pandangan. Rumah ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia ke sini 5 tahun lalu. Halaman yang luas, dinding kayu berwarna coklat tua, dan jendela-jendela besar yang selalu terasa sejuk di siang hari. Tapi kali ini, rumah itu terasa lebih suram. Di ruang tengah, jenazah Mbah Uti sudah disemayamkan. Ditutupi kain batik, dengan bunga melati tersebar di sekelilingnya. Doa-doa terus terdengar, lirih namun syahdu. Yesi berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Mbah Uti yang terbaring damai. Seharusnya ini menjadi perpisahan yang wajar. Seharusnya ia hanya merasa sedih. Namun, entah kenapa, di sudut hatinya, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Prosesi pemakaman berjalan lancar. Mbah Uti dimakamkan di tanah keluarga, di belakang rumah, di samping makam Mbah Kakung yang sudah lebih dulu berpulang. Suasana haru menyelimuti semuanya. Tangis pelan terdengar di antara doa-doa yang mengiringi kepergian beliau. Saat tanah terakhir menutupi liang lahat, Yesi berdiri sedikit menjauh, memperhatikan dari kejauhan. Udara terasa panas, tapi ia justru merasakan dingin merayap di tengkuknya. Seseorang berdiri di dekat makam. Yesi mengerjap. Sosok itu tidak seperti pelayat lain. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tertunduk. Seperti seorang wanita tua yang Yesi tidak kenal. Namun, ketika Yesi mencoba memperjelas pandangannya, sosok itu sudah menghilang. Dada Yesi tiba-tiba terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasat itu semakin kuat ketika, setelah semua orang pulang ke rumah, seseorang berbisik di telinganya. Suara yang serak, dingin, dan familiar. "Yesi, aku mesti balik neng omah." Malam itu, rumah Mbah Uti dipenuhi orang-orang yang datang untuk mengikuti acara tahlilan. Lantunan doa mengalun dari ruang tengah, suara para bapak dan ibu yang duduk bersila terdengar lirih dan khusyuk. Ruangan diterangi lampu pijar kuning yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan samar di dinding kayu rumah ini. Yesi duduk di samping ibunya, ikut melafalkan doa meskipun pikirannya masih melayang-layang. Sejak pemakaman tadi siang, perasaan tidak enak itu belum juga hilang. Sosok perempuan di pemakaman tadi, siapa dia? Kenapa dia menghilang begitu saja? Dan yang lebih mengganggu, bisikan itu. "Yesi, aku mesti balik neng omah." Yesi menggigit bibirnya, mencoba mengusir suara itu dari pikirannya. Tapi semakin ia mencoba melupakan, semakin suara itu terasa nyata, seperti menggema di telinganya. Di sampingnya, Sarah duduk diam, sesekali menguap karena mengantuk.
Pak Sugeng dan Bu Yeni masih tampak lelah, tapi mereka tetap mengikuti doa dengan hikmat. Saat acara tahlilan selesai, satu persatu para pelayat mulai pamit pulang. Bude Warni dan Pak De Yuli membantu membereskan gelas-gelas teh yang tersisa, sementara beberapa saudara lainnya masih duduk di ruang tamu, berbincang pelan tentang Mbah Uti. Yesi berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Saat melewati lorong menuju dapur, hawa di rumah ini terasa lebih dingin daripada biasanya. Ia berhenti sejenak, merasakan udara di sekelilingnya. Hening. Semua orang masih ada di ruang depan, tapi di sini terlalu sepi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Di ujung lorong, dekat pintu menuju kamar Mbah Uti, ada bayangan. Seseorang berdiri di sana. Yesi menahan napas, tubuhnya menegang. Ia mencoba fokus, berharap itu hanya imajinasinya. Tapi tidak. Bayangan itu masih ada, samar-samar, berdiri dengan tubuh membungkuk sedikit. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut panjang yang kusut. Dada Yesi berdegup kencang. Ia ingin berbalik, ingin berlari ke ruang depan, tapi kakinya terasa berat. Lalu, bayangan itu bergerak. Perlahan. Menoleh ke arahnya. Dan Yesi bisa melihatnya dengan jelas sekarang, mata hitam pekat, kulit pucat dengan retakan seperti tanah kering, dan bibir yang bergerak-gerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Yesi mundur selangkah, napasnya tercekat. Lalu suara itu terdengar lagi, pelan dan bergetar. "Wis wayahe mulih, Yesi." Yesi menjerit. Malam semakin larut. Setelah acara tahlilan selesai, keluarga Bude Warni dan Pak De Yuli berpamitan untuk pulang. Rumah mereka memang tidak jauh, hanya beda desa, jadi mereka memilih untuk kembali ke rumah masing-masing. Kini, hanya keluarga Yesi yang tersisa di rumah Mbah Uti. Rumah tua itu kembali sunyi, hanya suara jangkrik dari luar yang sesekali terdengar. Pak Sugeng dan Bu Yeni masuk ke kamar Mbah Uti, sementara Yesi dan Sarah berbagi kamar di salah satu kamar kosong. Meskipun lelah, Yesi masih merasa gelisah. Perasaan tidak nyaman yang menghantuinya sejak siang tadi belum juga hilang. Namun, akhirnya rasa kantuk mengalahkan kegelisahannya, dan ia pun tertidur. Yesi terbangun di tengah malam. Hawa di dalam kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah ada angin yang masuk meskipun jendela tertutup rapat. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan matanya dengan kegelapan. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan tua duduk di kursi dekat pintu. Cahaya redup dari lampu luar kamar membuat sosok itu tampak samar, tapi Yesi bisa melihatnya dengan jelas. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya lusuh yang familiar, itu kebaya milik Mbah Uti. Dada Yesi berdegup kencang. Ia menahan napas, berharap ini hanya ilusinya yang masih setengah tertidur. Tapi sosok itu tidak hilang. Justru, semakin lama, perempuan tua itu mulai bergerak perlahan, menoleh ke arahnya. Yesi menutup mulutnya sendiri untuk menahan teriakan. Ia bisa melihat wajah perempuan itu sekarang, mirip Mbah Uti, tapi ada sesuatu yang salah. Kulitnya pucat, matanya kosong dan hitam pekat, bibirnya sedikit terbuka seakan ingin berbicara. Tapi tidak ada suara. Hanya tatapan dingin yang menusuk ke arah Yesi. Tangannya gemetar saat ia meraih lengan Sarah yang tertidur di sampingnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Sarah, bangun." Sarah menggeram pelan, masih setengah sadar. "Apa sih, Kak?" gumamnya. Tapi begitu matanya terbuka dan melihat ke arah pintu, wajahnya langsung berubah. Seketika, Sarah menjerit keras. "Ah!" Ia langsung melompat dari tempat tidur dan berlari keluar kamar. Yesi ikut tersentak dan, tanpa berpikir panjang,
ikut berlari menyusul Sarah yang sudah lebih dulu menuju kamar orang tua mereka. Brak! Sarah membuka pintu kamar orang tua mereka dengan kasar, membuat Pak Sugeng dan Bu Yeni terkejut. Ada apa? Pak Sugeng langsung bangun, wajahnya penuh kebingungan. Sarah terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Mbah. Mbah Uti, di kamar. Yesi yang baru sampai di ambang pintu masih sulit bernapas. Ia menoleh ke belakang, ke arah lorong gelap yang mengarah ke kamar mereka tadi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi Yesi tahu apa yang ia lihat tadi bukan mimpi. Dan lebih dari itu, ia tahu Sarah juga melihatnya. Bu Yeni segera memeluk Sarah yang masih ketakutan, sementara Pak Sugeng menatap mereka dengan wajah serius. Apa yang kalian lihat tadi? Tanyanya. Yesi menelan ludah, masih mencoba mengatur napasnya. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, Mbah Uti, beliau masih ada di sini. Pak Sugeng menyalakan lampu dan melangkah masuk ke kamar Yesi dan Sarah. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, memeriksa setiap sudut. Bu Yeni berdiri di ambang pintu, masih memeluk Sarah yang belum sepenuhnya tenang. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kursi yang bergeser, tidak ada sosok perempuan tua, hanya kamar kosong yang tampak seperti biasa. Pak Sugeng menarik napas panjang, lalu menoleh ke Yesi dan Sarah. Mungkin kalian capek dan masih kaget karena kepergian Mbah. Udah, ayo kita berdoa dulu, biar tenang. Mereka akhirnya duduk bersama di ruang tengah, membaca surat Yasin dan doa-doa pendek. Meskipun masih merasa tidak tenang, Yesi mengikuti saja. Setelah selesai, Pak Sugeng menyuruh mereka kembali tidur. Namun, begitu kembali ke kamar, baik Yesi maupun Sarah sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Sarah mendesah pelan, masih menatap langit-langit kamar. Kak, tadi itu, apa sih sebenarnya? Yesi menoleh, melihat wajah adiknya yang masih tegang. Kalau menurutku, itu Mbah Uti, jawabnya lirih. Sarah menelan ludah. Tapi kenapa serem begitu? Yesi diam sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Kadang, arwah orang yang baru meninggal itu masih ada di sekitar kita. Mereka mungkin belum sepenuhnya sadar kalau mereka udah nggak ada, atau masih punya sesuatu yang belum selesai. Sarah menggigit bibirnya. Jadi Mbah Uti belum pergi. Yesi mengangguk pelan. Mungkin. Hening. Keduanya hanya berbaring dalam kegelapan dengan pikiran masing-masing. Di luar, angin malam bertiup pelan, menimbulkan suara gesekan daun jati di halaman. Suasana rumah Mbah Uti tetap terasa dingin dan sunyi, meskipun semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Mereka mencoba memejamkan mata, tapi kejadian tadi terus terbayang di kepala. Akhirnya, tanpa sadar, mereka hanya bisa menunggu sampai suara azan subuh berkumandang. Beberapa saat setelah azan, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Kak Yesi, Sarah, bangun. Itu suara Bu Yeni. Yesi bangkit dengan tubuh yang terasa lelah. Ia membuka pintu, melihat ibunya yang sudah mengenakan jilbab dan pakaian rapi. Kalian sholat subuh dulu, ya, kata Bu Yeni lembut. Ibu sama ayah mau ke pasar sebentar. Nanti pagi-pagi mau siapin persiapan tahlilan malam ini. Yesi mengangguk. Iya, Bu. Bu Yeni tersenyum tipis, lalu berbalik ke arah ruang depan, di mana Pak Sugeng sudah menunggu. Tak lama, terdengar suara pintu depan dibuka, diikuti suara langkah kaki yang menjauh. Kini, Yesi dan Sarah kembali sendirian di rumah. Yesi melirik ke arah lorong menuju kamar Mbah Uti yang pintunya tertutup rapat. Ada perasaan aneh yang masih menggelayut di hatinya. Tadi malam, sosok itu ada di sini.
Dan sekarang, Yesi bisa merasakannya. Ia masih ada. Subuh yang dingin menyelimuti rumah Mbah Uti. Yesi dan Sarah berdiri di atas sajadah mereka, bersiap untuk sholat. Rumah masih sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali kokok ayam dari kejauhan. Yesi berdiri di depan, mengimami Sarah. Dengan hati-hati, ia mulai melafalkan niat dan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mereka melaksanakan sholat dengan khusyuk, berusaha menenangkan diri setelah malam yang penuh ketegangan. Rakaat demi rakaat berlalu, hingga akhirnya mereka sampai di tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullah. Yesi menoleh ke kanan, menyelesaikan salam pertamanya. Assalamualaikum warahmatullah. Ia menoleh ke kiri, menyelesaikan salam terakhir. Namun saat itu juga, bulu kuduknya langsung berdiri. Bukan hanya suara dirinya dan Sarah yang terdengar. Ada suara lain yang ikut mengucapkan salam. Suara yang bergetar, pelan, dan serak. Suara yang mereka kenal. Suara Mbah Uti. Yesi dan Sarah terdiam. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, tidak berani memastikan apakah sosok itu benar-benar ada di sana. Dada mereka terasa sesak, tangan Yesi mencengkeram mukenanya sendiri. Lalu, seketika, Sarah menarik tangan Yesi. "Kak, lari," bisiknya dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang, mereka bangkit dan berlari keluar kamar. Dengan napas terengah-engah, mereka terus berlari hingga mencapai teras depan rumah. Mereka berdiri di sana, masih mengenakan mukena, tangan Sarah masih menggenggam erat lengan Yesi. Matahari baru mulai menampakkan sinarnya, tapi hawa dingin masih terasa menusuk. Mereka tidak berbicara, hanya saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Yesi berusaha mengatur napasnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang mereka dengar tadi hanya perasaan mereka saja. Tapi ia tahu itu bukan imajinasi. Mereka berdua mendengarnya. Dan lebih dari itu, Yesi merasakan sesuatu. Seolah ada seseorang yang berdiri di belakang mereka saat mereka sholat. Seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Beberapa waktu kemudian, suara motor terdengar dari kejauhan. Pak Sugeng dan Bu Yeni baru saja pulang dari pasar, membawa kantong belanjaan di tangan mereka. Begitu turun dari motor, Bu Yeni langsung melihat Yesi dan Sarah yang masih berdiri di teras dengan wajah pucat. "Walah, kalian kenapa masih di luar?" tanya Bu Yeni, heran melihat kedua anaknya masih mengenakan mukena di pagi yang dingin. Yesi menelan ludah, lalu perlahan menceritakan apa yang terjadi saat mereka sholat tadi. Bu Yeni langsung merinding mendengarnya. Ia memandang Pak Sugeng dengan cemas. Namun, Pak Sugeng tetap tenang. Ia menaruh kantong belanjaan, lalu melangkah ke arah anak-anaknya. Pak Sugeng mengusap kepala Sarah, lalu menatap Yesi dengan lembut. "Jangan takut. Mbah Uti gak akan menyakiti kalian." "Tapi, yah, tadi suaranya jelas banget," kata Sarah dengan suara pelan. Pak Sugeng tersenyum tipis. "Kadang, orang yang baru meninggal memang masih ada di sekitar kita. Mungkin beliau masih ingin memastikan keluarganya baik-baik saja." Bu Yeni mengangguk setuju, meskipun sorot matanya masih menyiratkan kegelisahan. "Yang penting, kita doakan terus Mbah Uti," lanjut Pak Sugeng. "Biar beliau tenang di alam sana." Yesi mencoba menenangkan diri, tapi firasatnya mengatakan ini belum selesai. Mbah Uti masih di sini. Dan mungkin, beliau masih ingin menyampaikan sesuatu. Sore itu, rumah Mbah Uti kembali ramai. Pak De Yuli dan Bude Wani sudah datang, membantu persiapan tahlilan malam nanti. Beberapa saudara lainnya juga mulai berdatangan, membawa berkat dan perlengkapan untuk acara. Di dapur,
Ibu dan Bude Warni sibuk memasak, sementara Pak Sugeng dan Pak De Yuli duduk di ruang tengah, berbincang tentang persiapan acara. Yesi dan Sarah, yang masih merasa tidak nyaman setelah kejadian subuh tadi, akhirnya ikut duduk di ruang tengah bersama ayah dan Pak D-nya. Pak De Yuli menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu, menyeruput kopi panas yang baru saja dibuat Bude Warni. "Jadi kalian dengar suara embah waktu sholat?" tanyanya sambil menatap Yesi dan Sarah dengan serius. Yesi mengangguk pelan. "Iya, Dehai." Waktu salam terakhir, ada suara lain yang ikut. Pak D menghela napas panjang, menaruh gelas kopinya di meja. "Nek kejadian kayak gitu, biasa nih memang tandain roh Wong Sing baru meninggal durung tentrem." Sarah menelan ludah. "Maksudnya, Mbah Uti belum tenang?" Pak De Yuli mengangguk. "Bisa jadi. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai sebelum beliau meninggal." Suasana mendadak hening. Hanya suara dari dapur dan sesekali ayam yang berkokok di luar. Yesi menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang sejak tadi mengganjal pikirannya. Ia menoleh ke Pak D. "Pak D, sebelum Mbah Uti meninggal, ada sesuatu yang aneh nggak? Maksudnya, beliau pernah bilang sesuatu yang mencurigakan atau sikapnya beda?" Pak De Yuli saling pandang dengan Bude Warni yang baru saja keluar dari dapur. Bude duduk di kursi sebelah Pak De, ekspresinya berubah sedikit muram. "Sebenarnya, ada," kata Bude Warni pelan. Yesi dan Sarah langsung fokus. "Apa, Bude?" Bude Warni menarik napas. "Seminggu sebelum meninggal, Mbah Uti sering banget duduk di teras sendirian pas malam. Kayak lagi nunggu sesuatu." Pak Sugeng mengerutkan dahi. "Nunggu siapa?" Bude Warni menggeleng. "Nggak tahu." Setiap ditanya, beliau cuma senyum dan bilang, "Wis wayahe, aku mesti mulih. Aku mesti mulih." Yesi merinding. Itu persis seperti yang ia dengar di mimpinya. "Lalu, pas malam sebelum meninggal," lanjut Bude Warni, "Mbah sempat bilang sesuatu sama aku." "Apa?" tanya Yesi cepat. Bude menatap mereka dengan wajah tegang. "Jangan lupa, di bawah dipan." Yesi dan Sarah langsung berpandangan. "Di bawah dipan?" Pak De Yuli mengangguk pelan. "Kita nggak ngerti maksudnya apa. Tapi pas beliau meninggal, kita nggak kepikiran buat ngecek apa-apa di kamar Mbah." Yesi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu di kamar Mbah Uti. Sesuatu yang mungkin masih tersembunyi di bawah dipan. Ia menelan ludah. Dan tiba-tiba, firasatnya mengatakan, jawaban dari semua ini ada di sana. Suasana di kamar Mbah Uti terasa berbeda. Meski sore hari, hawa di dalam ruangan terasa dingin dan sunyi. Seolah ada sesuatu yang sejak tadi berdiam di sana, menunggu ditemukan. Pak Sugeng berjongkok di samping dipan kayu tua milik Mbah Uti. Dengan hati-hati, ia mengangkat bagian bawah kain kasur, mengintip ke bawah. Ada sesuatu di sana. Sebuah kotak tua berbahan seng, warnanya sudah kusam dengan bercak karat di beberapa bagian. Pak Sugeng menarik napas, lalu meraih kotak itu dan meletakkannya di lantai. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas, seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi. "Tak buka?" "Ya," kata Pak Sugeng pelan. Tangannya perlahan membuka tutup kotak itu. Begitu terbuka, semua orang terdiam. Di dalamnya, ada segumpal rambut panjang berwarna abu-abu keperakan. Sarah langsung merinding. "Itu rambut siapa?" Bude Warni menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. "Astagfirullah. Rambut Mbah Uti." Pak De Yuli menelan ludah. "Mungkin.
Mbah pengen rambut ini dikubur bareng jasadnya. Yesi memandangi gulungan rambut itu dengan perasaan campur aduk. Kenapa Mbah Uti menyimpan rambutnya sendiri dalam kotak seng dan menyembunyikannya di bawah dipan? Mungkin ini rambut yang beliau potong sendiri bertahun-tahun lalu, gumam Pak Sugeng. Kadang orang tua zaman dulu percaya, bagian dari tubuh mereka harus ikut dikubur supaya tenang di alam sana. Hening. Semua saling berpandangan, merasa bahwa ini bukan kebetulan. Yesi menghela napas dalam-dalam. Jadi, ini yang Mbah Uti mau kita temukan. Pak De Yuli mengangguk. Sepertinya begitu. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari lagi di bawah dipan dan di sekitar kamar, berjaga-jaga kalau ada benda lain yang ditinggalkan Mbah Uti. Tapi setelah beberapa saat, tidak ditemukan apa-apa lagi. Dengan perasaan sedikit lebih lega, mereka membawa kotak berisi rambut itu ke makam Mbah Uti. Langit mulai berwarna jingga ketika mereka tiba di pemakaman desa. Angin sore bertiup pelan, menyapu ilalang yang tumbuh di sekitar makam-makam tua. Makam Mbah Uti masih terlihat baru, tanahnya belum sepenuhnya padat. Pak Sugeng dan Pak De Yuli menggali sedikit bagian samping makam dengan cangkul kecil. Lalu, dengan hati-hati, mereka meletakkan kotak seng berisi rambut itu di dalam lubang kecil tersebut. Yesi, Sarah, dan yang lainnya berdiri mengelilingi makam, membacakan doa untuk Mbah Uti. Setelah tanah ditutup kembali, mereka semua merasa lebih tenang. Seolah ada sesuatu yang selama ini mengganjal telah diselesaikan. Yesi menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah Mbah Uti benar-benar sudah pergi dengan damai. Tapi satu hal yang ia yakini, Mbah Uti hanya ingin mereka menemukan ini. Dan kini, mungkin beliau sudah tenang. Malam ke-7 tahlilan tiba. Rumah Mbah Uti kembali dipenuhi sanak saudara dan tetangga yang datang untuk mendoakan almarhumah. Wangi dupa bercampur aroma kopi dan teh yang disajikan untuk tamu. Suara lantunan doa memenuhi rumah, memberi ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Yesi duduk di samping Sarah, memperhatikan wajah-wajah yang hadir. Setelah peristiwa di makam, tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada suara-suara misterius, tidak ada bayangan yang muncul di tengah malam. Rumah terasa lebih damai. Mungkin, Mbah Uti memang hanya ingin rambutnya ikut dikuburkan. Sarah berbisik pelan di telinga Yesi, "Kak, menurutmu, Mbah Uti beneran udah pergi?" Yesi menatap sekeliling. Rumah ini, yang dulu terasa mencekam setelah kepergian Mbah, kini terasa lebih hangat meski tetap menyimpan kenangan. "Iya, Rah," jawab Yesi dengan yakin. "Kayaknya Mbah Uti udah tenang sekarang." Sarah menghela napas lega. "Syukurlah. Aku udah nggak mau ngalamin hal-hal aneh lagi." Yesi tersenyum kecil. Ia juga berpikir hal yang sama. Setelah doa selesai, para tetangga satu persatu pamit pulang. Bude Warni dan Pak De Yuli juga mulai bersiap kembali ke rumah mereka. Sebelum pergi, Pak De Yuli menepuk pundak Yesi. "Kamu hebat, Yes. Kamu yang pertama kali sadar kalau ada yang nggak beres." Yesi tersenyum canggung. "Saya cuma PK aja, Dehai." Bude Warni ikut tersenyum. "Yang penting, sekarang semua udah selesai. Mbah Uti pasti bahagia melihat kita semua di sini." Pak Sugeng dan Bu Yeni mengantar mereka sampai ke teras. Rumah akhirnya kembali sunyi setelah semua tamu pergi. Yesi menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Udara terasa lebih hangat, lebih tenang. Ia menarik napas dalam-dalam. Mbah Uti telah pergi dengan damai. Dan kini, rumah ini bisa kembali seperti dulu.